Sobat CNS dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Oke, tentu saja kita harus selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tentu saja harus lebih semangat ya menjalani hari-hari yang penuh dengan drama ini. Oke, kembali lagi nih dengan aku Putri, dan tentu saja kalau Putri sudah ada di sini kita pastinya akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan tentu saja sangat inspiratif. Nah, oke Sobat CNS, jadi hari ini tema podcast kita yaitu mengukir jejak di pelosok desa. Oke, Sobat CNS, pernah nggak kalian merasa itu ingin memberikan kontribusi yang positif dan lebih besar gitu kepada sesama, atau mungkin ingin menciptakan perubahan yang lebih positif di sekitar kita? Jika iya, maka episode hari ini adalah jawabannya. Kita akan bersama-sama menggali berbagai inspirasi dari para individu dan salah satu komunitas yang telah membuktikan bahwa setiap orang itu memiliki kekuatan untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Hari ini Putri akan mengajak semeton diskusi dengan salah satu penggiat ya komunitas relawan yang keren sekali yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, di sini ada Kak Dea dan Kak Ina. Halo. Halo. Oke, apa kabarnya nih Kak Dea, Kak Ina? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Oke, gimana nih kesibukan akhir-akhir ini Kak Dea, Kak Ina? Kalau Aina sih kesibukannya karena masih mahasiswa tentunya belajar ya, dan ini juga semester akhir. Wah. Dan ya berarti sudah susun skripsi nih Kak? Nah, lagi proses. Lagi proses ya, doain ya sobetan ya. Kalau Kak Dea nih gimana? Kalau aku sendiri sih lagi ini proses juga ngurus untuk yudisium. Insya Allah tahun ini juga udah wisuda. Orang-orang keren semua ini ya. Oke Kak Dea, Kak Ina, ini sudah berapa lama ya untuk mengikuti terjun nih ke dalam dunia relawan seperti ini? Kalau di dunia relawan ya, di dunia relawan sendiri itu udah kurang lebih dari tahun 2019. Tahun 2019. Di dunia relawan, tapi kalau untuk di Cendekia mengajar sudah dari tahun ini. Wah, ini berarti salah satu anggota atau penggagasnya nih? Kebetulan saya di sini sebagai founder Cendekia Mengajar. Founder Cendekia Mengajar. Kalau Kak Ina di sini? Kalau Aina di sini itu kurang lebih berkecimpung di dunia ini itu mulai dari tahun 2020. Kebetulan ketemu juga sama Mbak Dea. Oh, jadinya di satu komunitas ya? Ya. Awalnya di satu komunitas sebelum di Cendekia Mengajar ini. Kalau untuk komunitasnya itu sudah berapa lama bergabung berdua nih di satu komunitas yang sama? Kalau saya sendiri di komunitas tersebut udah dari tahun 2019. Kebetulan saya waktu itu merekrut dan dapatlah Aina yang luar biasa ini. Ini berarti sudah lama ya, sudah cukup lama ya, dari tahun 2019 itu udah berapa tahun berarti? Tapi ketemu Ainanya di 2020 ya kita. Sudah sekitar 4 sampai 5 tahun lah ya sudah berkecimpung di dunia relawan seperti Betul ini. Sekali. Kalau untuk motivasinya nih mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu bagaimana Kak? Kebetulan ya, saya kan jurusannya itu pendidikan guru sekolah dasar atau guru SD yang memang sering banget berkontak langsung dengan anak-anak khususnya ya, apalagi anak SD. Nah dari situ tuh memang minat saya ke dunia komunitas mengajar itu sangat luar biasa ya, apalagi kita mengingat tidak semua anak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak seperti kita yang ada di kota. Dari situ kayak membuat saya tertarik dengan komunitas yang mengajar ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan bantuan untuk pembelajaran yang lebih baik gitu. Oke, berarti dari awalnya Kak Dea sebagai mahasiswi Fakultas Keguruan ya, betul. Fakultas Keguruan akhirnya mempunyai niat untuk membantu adik-adik di luar sana yang mungkin sekolahnya belum dapat pendidikan yang layak gitu Kak Dea ya. Kalau Kak Ina sendiri gimana nih? Kalau motivasi ya, mungkin teman-teman juga semeton di rumah juga sama ya. Jadi ketika kita mengikuti organisasi tentunya kita ingin mendapatkan relasi teman-teman kita gimana aja sih di dunia pekerjaan yang akan kita kecimpungi seperti ya. Dan juga yang kedua tentu saja pengalaman. Nah, apalagi namanya relawan, tentunya kita dihadapkan dengan kondisi dan juga situasi yang kita sendiri tidak ada di pikiran gitu, kayak tiba-tiba ada di sini dengan kondisi yang
tidak ada di pikiran kita tentunya, dan itu suatu hal yang baru dan ya pengalaman yang baru juga. Pengalaman yang baru. Dan yang terakhir tentu saja meningkatkan soft skill ya. Wah. Iya, apalagi ini kita organisasi banget nih. Iya. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya hal yang selain belajar ya, kita juga harus meningkatkan soft skill kita. Betul Itu pun sekali. karena mengabdinya kepada masyarakat dan juga anak-anak, tentu banyak sekali hal yang baru yang kita pelajari gitu, yang kita dapatkan juga. Seperti itu. Keren sekali ya. Jadi Kak Dea dan Kak Ina ini merupakan merupakan mahasiswi Fakultas Keguruan ya, Iya, yang betul. mempunyai minat untuk mengajar ya, tentu saja mengajar, tapi juga punya keinginan gitu untuk meningkatkan hal-hal yang lain tadi yang sudah disebutkan sama Kak Ina, seperti meningkatkan soft skill, menjalin relasi juga. Salah satunya itu mungkin bonus ya nanti Iya. di akhir kalau sudah mengikuti komunitas-komunitas yang ada gitu. Oke Kak Ina, Kak Dea, untuk kegiatan-kegiatannya tuh pernah di mana aja dan ngapain aja tuh Kak? Kalau aku sendiri sih ada di beberapa tempat, pernah di Lombok Tengah, pernah di Lombok Barat. Lombok Barat itu kayak dari Sekotong, Mekarsari, terus juga pernah di Sembalun. Wow. Terus jadi banyak banget tempat-tempat yang memang sebenarnya nggak jauh dari kota, tapi memang kita harus kasih perhatian lebih ke sana. Wah, ini tempat-tempatnya ini memang agak terpencil atau gimana nih Kak? Ada yang emang agak jauh, tapi ada juga yang sebenarnya dekat dari kota, sekitar 15-20 menit, tapi ternyata rasanya di sana tuh kayak jauh banget gitu dari kota. Wah, ini aku juga baru tahu ya, ternyata ada tempat seperti itu walaupun dekat dengan kota, tetapi pendidikannya sedikit tertinggal. Iya, seperti sedikit itu. tertinggal. Wow. Bahkan kayak untuk cari sinyal pun susah gitu loh. Wah, Sinyal itu internet di daerah mana itu Kak? itu ada di daerah Lombok Barat. Lombok Barat. Di sebelah mana? Ini kan Lombok Barat ada dua sisi. Itu salah satunya di tempat yaitu di Mekarsari ya. Mekarsari itu daerah Lombok Barat yang menurut saya itu sangat dekat dari Mataram. Mekarsari. Oke. Mekarsari itu kalau dari daerah Lingsar tinggal naik lagi ke atas. Tapi memang itu wilayah perbukitan ya, masuknya daerah dataran tinggi yang memang di sana dingin banget. Di sana itu dingin banget. Jadi kayak untuk sinyal terakhir itu adanya di kantor desa. Wah, jadi kantor desanya agak ke bawah gitu? Ada di bawah, jadi kita masuk ke pemukiman itu naik lagi gitu sedikit. Wow. Cuman memang di sana tuh ada berupa wifi gitu, pakai voucher. Tapi untuk kartu perdana kita itu biasanya sinyalnya 0 ya. Sinyalnya 0, berarti masih ada ya blank spot yang ada di Lombok, apalagi tadi dekat Kota Mataram gitu kan ya? Deket banget aku rasa. Wah, ini insight baru nih. Oke, Sobat CS ya, tadi sudah disampaikan sama Kak Dea. Ternyata ada beberapa tempat yang memang pendidikannya kurang layak ya, kurang memadai bisa kita bilang, walaupun itu di dekat kota. Wah, ini sayang sekali ya, mungkin bisa menjadi perhatian dengan pemerintah setempat. Oke, kalau Kak Ina sendiri nih gimana kegiatan yang pernah dilakukan seperti itu Kak? Sepertinya sama ya, karena kebetulan juga pada saat itu saya ikut Kak Dea. Wah, iya, samaan nih kita. Dan yang paling berkesan mungkin yang ada di Sembalun Kak ya. Sembalun itu ya. kita yang suka banget dingin. Itu kesana indah banget, dan juga ternyata walaupun di sana kan termasuk wisata ya. Daerah wisata. Dan iya, ternyata daerah wisata pun ada memang sekolah-sekolah yang tertinggal seperti itu. Dan itu juga jadi perhatian kita bersama. Untuk bagaimana bisa kita sebagai generasi muda ya untuk membantu mereka mencapai cita-citanya lah seperti itu. Wah, jadi ada beberapa tempat di daerah Sembalun memang saya pernah ke sana, dan kalau bisa dibilang antara sekolah kabupaten dengan di kota itu agak berbeda ya Kak ya? Betul banget. Oh gitu ya? Kerasa banget perbedaannya. Kalau untuk segi anak-anaknya gimana nih Kak? Anak-anaknya juga biasanya berbeda ya, karena memang tradisi atau kultur yang ada di sekolah sama yang di desa itu pasti berbeda. Dari mulai cara dia bertingkah laku, cara dia menghargai kita sebagai guru, malah biasanya di desa itu luar biasa loh, mereka lebih antusias banget walaupun kita datang mungkin hanya sebagai guru sementara dalam artian ya, tapi mereka tuh benar-benar antusias untuk antusias banget dengan kedatangan kita, dan mereka semangat untuk mengikuti program-program yang kita bawa gitu loh. Wah, ini berarti anak-anaknya tuh welcome gitu kan ya? Welcome banget, malah anak-anak yang di desa, karena mungkin mereka merasa hal ini belum pernah mereka dapatkan. Jadi ketika kita membawa hal baru ke mereka, mereka benar-benar antusias banget, benar-benar semangat buat ikut semua program kita.
Wah, kalau untuk tantangannya nih Kak, Untuk tantangan sendiri kayaknya banyak ya. banyak banget ya. Tantangan itu pasti ada ya. Semua niat baik, semua hal yang baik pasti ada tantangannya. Kalau kita sendiri namanya kita ini kan komunitasnya juga berbentuknya relawan. Tapi mungkin sesekali itu bukan sesekali ya, kayak beberapa kali itu ada terkendala terkait dana biasanya. Terkait dana, oh ini sudah pasti karena komunitas relawan ya. Iya, dan kita kan non-profit ya, Non-profit. kita non-profit. Jadi memang anggaran yang kita dapatkan dari donatur-donatur tercinta kita itu memang kita langsung masukkan ke semua program ya. Jadi tidak ada yang kita ini kan ya, kayak karena non-profit itu. Ya. Oh gitu ya. Kalau untuk Kak Ina nih, apakah ada tantangannya? Ya, tentunya ada ya. Kebetulan saya pribadi bukan berasal dari Lombok nih. Oh, wow. Iya, saya Ini dari berasal mana? dari Bima. Mungkin ada semeton-semeton yang dari Bima. Boleh haba? Iya, karena mungkin saya dari Bima, jadi memang beberapa yang menjadi tantangan pribadi itu terkait dengan kultur ya, dan juga bahasa. Apalagi kita ke pelosok nih, Iya. semeton. Gimana coba bayangin aja, kita biasanya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, tiba-tiba menghadapi anak-anak dengan bahasa Lombok ya. Betul. Ini pun Lomboknya yang Masya Allah sangat-sangat baru ya, dan menarik juga. Itu salah satu tantangan sih bagi kami juga, dan juga salah satunya juga transportasi. Iya, itu kadang kita pergi ini pengabdian itu di tempat yang memang sulit untuk dijangkau, bahkan kita harus berjalan kaki lumayan jauh ya untuk mencapai akses tersebut. Seperti itu. Ih seru banget deh kayaknya. Ih jadi gimana ya? Ini aku pengen banget ngikut. Tapi bentar dulu. Aku mau nanya, kalau tadi kan udah tantangannya. Kalau pengalaman yang berkesan nih Kak. Wah, Pengalaman enak mungkin yang Semua kayaknya berkesan. Kayak kita tuh bukan mau sombong ada gimana ya. Kita selalu jadi anak kesayangan di desa manapun yang kita pengabdian dimanapun, kita selalu jadi anak kesayangan di kampung tersebut. Jadi walaupun kita sudah selesai pengabdian, kita selalu tetap dipanggil untuk mengikuti acara-acara adat di sana. Misalnya kayak untuk sekedar selamatan, yasinan atau apa itu kita diajak terus. Karena memang kesan-kesan mereka ini orang-orang yang ada di desa ini luar biasa ya, menyambut kita dengan hangat, menganggap kita seperti anak sendiri. Jadi itu juga ya yang jadi daya tarik kita, kenapa kita kayak walaupun ini ke tempat baru kita tidak merasa menjadi orang baru gitu. wow. Ini berarti warga masyarakatnya juga welcome ya? Welcome banget. Luar biasa sih. Sejauh ini belum ada sih yang nggak welcome ke kita. Semuanya welcome. Mungkin karena dari awal masuk teman-teman sudah kesannya baik gitu, jadi warganya juga welcome. Wah ini keren banget sih, jarang-jarang kita menemukan ya anak-anak muda yang bisa langsung nyambung dengan sesepuh-sesepuh di desa. Itu memang ini juga ya, jadi tantangan buat kita ya. Dan yang pertama sih salah satunya adalah harus senyumnya yang banyak sih. Harus jaga image. Oke, Kak Dia, Kak Ina. Nah, kalau untuk kegiatan dengan anak-anak nih, biasanya kegiatannya apa aja sih? Nah, kalau kita nih lebih fokus ya. Kita tuh terkadang tuh anak-anak kalau kita suruh belajar, itu kadang nggak mau. Ya, pasti jangan kan anak-anak kita aja kadang kalau dibilangnya suruh belajar itu kayak aduh males deh. Iya nggak sih mahasiswa kadang kayak pengen mau rebahan dulu, capek seharian di kampus gitu. Nah apalagi anak-anak gitu loh, mereka tuh masih seneng main karena memang anak-anak itu sukanya main. Nah disitulah kita ambil celah gitu. Oke. Jadi kita program yang kita lakukan ini biasanya kan kalau orang-orang bilang ini belajar sambil bermain. Jadi di mindset anak-anak itu selalu ujungnya belajar nih. Ujung-ujungnya belajar, ngapain belajar, males gitu. Tapi kita di situ ambil posisi di mana kita bawanya itu jadi bermain sambil belajar. Wah, dibalik ya, bermain sambil belajar. Jadi lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Tetap. Jadi kayak walaupun jadi nanti pembelajaran yang kita sampaikan itu memang dibungkus dengan permainan. Wow. Jadi setiap permainan yang kita bawa itu ada maksudnya, ada ininya juga, ada pembelajarannya juga gitu. Kita selalu sisipkan di sana. Secara tidak langsung mereka sedang belajar.
Mereka nggak sadar, tapi dari situ kita mengasah agar rasa ingin tahu mereka semakin dalam. Setelah kegiatan kita, biasanya mereka cari tahu sendiri. Wow, keren sekali. Ini seperti meningkatkan motivasi ya. Betul, motivasi belajar. Tapi kalau untuk motivasi dengan minat belajar ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau untuk meningkatkan minat belajar itu kayak gimana nih Kak kalau disampaikannya ke anak-anak? Kalau untuk sebenarnya dari minat itu pun berawal dari motivasi. Apa yang memotivasi mereka sehingga minatnya itu bisa naik lagi. Nah, biasanya kita memotivasi mereka dengan impian. Impian? Wah, itu seperti apa nih Kak? Nah itu dia. Salah satu program juga ya di program unggulan kita. Jadi kita punya program unggulan yang mencanangkan tentang impian ini, membahas tentang impian ini sendiri. Jadi kita tuh menekankan ke anak-anak itu, kalian itu wajib banget punya impian. Wow, oke. Kalian wajib banget punya impian. Jadi kita tekankan ke anak-anak, impian yang kalian punya, apapun impian kalian, setinggi apapun, kalian harus wajib punya impian. Dan di situ jadi motivasi kalian untuk menggapai impian tersebut. Salah satunya dengan belajar itu tadi. Jadi kayak memang kita biasanya di program kita itu namanya, boleh disebut nggak sih? Boleh banget. Jadi program kita adalah Jejak Impian namanya. Wow, Jejak Impian. Ya, di Jejak Impian itu nanti anak-anak akan menuliskan apa impian mereka. Apapun itu kita terima. Dan di situ kita pakai permainan warna. Jadi warna itu juga menggambarkan kalau keragaman dari mereka. Jadi nggak semua orang, jangan sampai anak itu terpaku kamu harus jadi ini jadi itu. Yang penting selagi itu positif kita dukung aja. Warnanya seperti apa? Wow, keren banget. Warna impiannya kan kadang anak itu takut gitu loh. Aku mau jadi ini tapi nanti dimarah mamah gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kita nggak mau sampai ada warna yang berbeda malah tidak boleh gitu loh. Makanya kita pakainya medianya warna. Jadi nanti anak-anak bakal ini ya mencampur warna, boleh mencampur boleh tidak, tapi kita akan kenalkan warna-warna dan nanti itu bakal dicap dengan tangannya dan ditempelkan ke banner. Nah di bawah banner cap tangannya itu akan ditulis nama beserta impiannya. Ya, wow, ini keren banget sih Semeton. Jadi di sini ada programnya dari komunitas Cendekia Mengajar sendiri. Itu tadi apa? Jejak Impian. Dan ini kayaknya tadi setelah kita dengar pemaparan dari Kak Dea, itu nggak hanya tentang warna ya, tapi di sana ada beberapa pesan tersirat yang meningkatkan motivasinya tadi, terus ada untuk belajar supaya lebih percaya diri dengan impiannya ya. Ada kita mengajarkan keberagaman juga gitu Kak Dea. Betul sekali. Oke, Kak Dea, Kak Ina nih, kalau untuk ini kan rata-rata nih teman-teman komunitas ini anak muda atau sudah ada yang bekerja gitu Kak? Nah, kebetulan karena kita ini komunitasnya umum ya, jadi memang ada beberapa teman-teman yang juga sudah bekerja, masih pelajar pun ada dan juga tentunya mahasiswa ya. Dan ini tidak terbatasi dengan profesi apa yang mereka miliki seperti itu. Apalagi kegiatan yang memang akan kita lakukan next ya. Wah, kegiatan apa nih? Kegiatan apa? Oke, mungkin ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat nih Kak. Ada ya, tentunya. Dan mungkin teman-teman di rumah tertarik dan juga berminat untuk ikut bersama kami Cendekia Mengajar, terjun langsung nih bagaimana melihat antusiasnya anak-anak yang ada di pelosok desa. Nah, ini lokasinya di mana nih Kak? Kita untuk lokasi yang untuk kegiatan yang akan datang, insya Allah ada di Lombok Barat. Wah, dekat juga ya? Dekat, termasuk dekat. Jadi kalau buat teman-teman, apalagi mungkin ada yang pelajar nggak dikasih terlalu jauh, ini waktunya bisa banget ikut kegiatan kita karena tidak terlalu jauh dari Kota Mataram. Itu letaknya di Kecamatan Lingsar. Dan desanya nanti boleh dikepoin di Instagram kita, lebih lengkap informasinya. Bisa langsung daftar juga kalau tertarik Semeton. Ini lagi masa oprek ya Kak? Iya, benar banget. Jadi kita lagi butuh volunteer sebanyak-banyaknya. Oh, ini mengajak Semeton Ciana sini ya untuk melakukan kegiatan sosial ya, untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak. Benar banget. Karena ini berfokus di pendidikan anak-anak. Pendidikan dan sosial juga. Pendidikan dan sosial. Untuk program kali ini ya, itu untuk anak-anak dulu. Nah, nanti akan ada selanjutnya juga kegiatan. Tanggal 15 nih kebetulan. Tanggal 15 September. Iya, September. 14
14 sampai 15 September. 14 sampai 15 September itu di salah satu dusun di Lombok Barat. Ya, oke, Semeton CNS. Jadi jangan lupa kepoin Instagram dari Cendekia Mengajar ya untuk informasi-informasi lebih lanjut lainnya. Nah, Kak Dea, Kak Ina, untuk kegiatan-kegiatan ini apa saja yang akan dilakukan di sana? Oke, mungkin tadi udah dijelaskan juga dan kegiatan tersebut akan ada juga di kegiatan Jejak Impian. Iya, Jejak Impian Ini itu keren jadi banget kayak sih. closingnya kita ya. gitu loh. Nah, salah satunya juga yang memang inti dari kegiatan kita itu adalah jelajah alam. Wow. Iya. Jadi kebetulan lokasi yang akan kita tempati atau akan kita berkegiatan ini di salah satu desa yang mungkin bisa dibilang Di tengah hutan. Iya, di tengah hutan seperti itu. Wah. Jadi salah satu kegiatan yang akan kita usulkan yaitu atau akan kita kerjakan di sana yaitu jelajah alam. Di mana jelajah alam ini tentunya ada bermainnya juga di dalam. Seperti yang teman-teman mungkin ada semeton di rumah yang pernah yang pramuka ya. Nah, iya. biasanya jelajah alam. Nah, bedanya lagi di jelajah alam di sini yaitu nanti akan ada beberapa pembelajaran yang kita selipkan. Misalkan di pos 1 nih ada belajar tentang alam seperti misalkan daun dan lain hal. Kemudian di pos-pos berikutnya ada kejutan-kejutan baru yang memang bisa menambah semangat belajarnya anak-anak gitu. Karena namanya anak-anak pasti dunianya itu adalah bermain ya. Jadi gimana caranya kita membuat metode pembelajaran yang memang khusus untuk anak-anak dan diselipkan juga dikolaborasi dengan permainan. Wow, ini keren sekali. Aku sudah ada bayangan sih sedikit di dalam hutan. Teman-teman bergerombol dengan anak-anak itu sekaligus mengajarkan tentang alam. Betul. Wow, ini keren sekali sih, Kak. Oke, mungkin kalau untuk peserta nih, Kak, sudah ada berapa banyak nih yang akan ikut? Peserta dari kita. Iya, untuk mengikuti program yang akan dilaksanakan ini, Kak. Kalau peserta kita kurang lebih untuk inti panitia inti itu ada sekitar 10 orang, tapi kita tidak menutup kemungkinan siapa saja boleh gabung, semakin banyak semakin bagus gitu. Makin ramai makin seru ya. Dan ini juga ya, bukan hanya teman-teman yang memang atau semeton di rumah yang PGSD ataupun PG PAUD, ini juga terbuka banget buat semeton di rumah yang memang jurusannya hukum, mungkin manajemen, juga apa lagi ya, pokoknya iya bisa banget. Anggota kita juga banyak yang memang bukan basic keguruan, ada yang malah ilmu politik, ada yang hukum, ada yang ekonomi, ada juga yang manajemen Kesehatan juga kemarin. Wah, ini keren sekali sih. Jadi teman-teman mahasiswa ya rata-rata, teman-teman anggota ya, yang mungkin belum ada basic mengajar, tapi di komunitas ini diajarkan. Iya, semua bisa mengajar, semua bisa ikut kegiatannya. Wow, ini keren sekali sih. Wah, ini program-program yang sangat bagus ya yang akan dibawakan pada kegiatan yang akan datang nih. Oke, Kak. Jadi ini mungkin apakah ada program yang bisa dikerjasama nih dengan BNN terkait penyalahgunaan narkoba untuk anak-anak bisa? Tentu saja ya. Dan itu salah satu tawaran yang menarik juga. Menarik dan tidak menutup kemungkinan karena kita juga ranahnya ke anak-anak ya. Anak-anak itu bagus banget sedini mungkin memang dikenalkan bahayanya narkotika agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi memang bagus banget kalau misalnya kita insya Allah mungkin kalau memang ini kita akan bikin kolaborasi dengan BNN untuk sosialisasi penyalahgunaan narkotika. Iya, apalagi ini khususnya untuk anak-anak ya. Iya, Ya, betul. di mana anak-anak juga rentan sekali. Rentan banget sangat ya, apalagi di era globalisasi yang luar biasa ini ya. Aduh, kita ini tenaga-tenaga muda ini yang harus menahan semua dan juga mensortirnya gitu ya. Nah, untuk FYI untuk kakak di sini dan juga Semeton CNS di rumah, BNN Provinsi NTB sendiri sangat welcome ya dengan ajakan kolaborasi dengan komunitas-komunitas anak-anak muda di luar sana. Jadi jangan sungkan untuk meminta kolaborasi ataupun pemohonan narasumber untuk penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Oke, Kak Dea, Kak Ina, terima kasih nih ya pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan sudah dibagikan kepada Semeton CNS di rumah.
Oke, semoga diskusi kita hari ini tentang kegiatan sosial dalam podcast CNS episode 185 dengan tema hari ini mengukir jejak di pelosok desa. Semoga diskusi ini bisa menginspirasi kita semua untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, dan perlu diingat Sobat CNS bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan akan turut berdampak pada perubahan besar yang akan membawa perubahan bagi sesama dan lingkungan kita. Jangan pernah ragu untuk berbagi kebaikan dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di sekitar kita. Betul begitu kan? Oke, terima kasih Kak Aina sudah datang ke BNN untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang sangat inspiratif ya, terutama dengan aku sendiri nih pengen banget ikut bergabung. Boleh banget nih. Langsung daftar aja. Langsung daftar ya. Ini aku langsung daftar kemana nih? Langsung ke Instagram langsung kita. Ke Instagram di Cendikia Mengajar. Cendikia Mengajar. Oke, teman-teman jangan lupa kepoin Instagram Cendikia Mengajar. Oke, Sobat CNS, sampai di sini perjumpaan kita pada podcast hari ini. Jangan lewatkan episode-episode podcast CNS lainnya hanya di BNN Provinsi NTB. Dan jangan lupa ikuti terus sosial media BNN Provinsi NTB karena kita ada di Instagram, YouTube, dan TikTok. Oke, Sobat CNS, salam hangat dari Putri. Terima kasih dan sampai jumpa.